Hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik ni, beliau ni sahabat Nabi dari kecil, termasuk sahabat Nabi yang kecil lah. Usianya Nabi sampai di Madinah, Anas bin Malik usianya 6 tahun. 6 tahun. Tapi Anas bin Malik ni memang agak lain daripada sahabat yang lain. Dia punya zuk, punya rasa. Sehingga setiap malam ibunya bercerita tentang Nabi Muhammad. Padahal dia belum pernah jumpa dengan Nabi Muhammad. Setiap malam sebelum tidur ibunya bercerita tentang sosok Nabi Muhammad. Memang ibunya ini orang terdekat nanti dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunya pun belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, tapi sekadar bercerita saja. Begitu dulu orang-orang dulu imannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita seperti itu juga, walaupun tak pernah berjumpa, tapi ucapan-ucapan Nabi setiap saat kita baca, ucapan-ucapan Rasulullah setiap hari kita dengarkan, setidaknya itulah bagian tanda kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita begini nak, Nabi kita begini nak, Nabi kita begini nak setiap malam. Akhirnya ibu dituntutnya oleh Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, "Bu, kapan kita nak berjumpa dengan Nabi Muhammad? Setiap malam ibu bercerita tentang kebaikannya saja, tapi kita belum pernah berjumpa dengan siapa sosok orangnya." Suatu ketika Allah takdirkan dengan cara yang lain, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, singkat cerita, Anas bin Malik disampaikan oleh ibunya, "Nak, akan datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti ke kampung kita nak, ke Madinah nak." Senang hati betul Anas bin Malik. Senang kali Anas bin Malik. Tak dikiranya bahawa takkan mungkin akan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata bisa berjumpa dengan Nabi. Jadi yang lama direkam oleh para sahabat, para muarikh ahli sejarah itu, awal Anas berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat itu Nabi duduk, ini sudah sampai ke Madinah nih. Sudah sampai ke Madinah, Nabi istirahat, Nabi duduk daripada batasan Madinah itu dulu namanya Yathrib. Duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar berdiri. Orang yang tak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad dengan Abu Bakar, dia menuduh Abu Bakar adalah Nabi Muhammad. Dia salami Abu Bakar, dia peluk Abu Bakar. "Ya, kami merindukan engkau ya Rasulullah. Dah lama kami nak berjumpa dengan engkau ya Rasulullah." Kata orang-orang yang tak kenal dengan Nabi dan tak kenal dengan Abu Bakar. Orang-orang menganggap bahawa Abu Bakar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Anas bin Malik, anak yang usia 6 tahun ketika itu, dia pandang Abu Bakar yang sedang berdiri, dia pandang Rasulullah yang sedang duduk, diulang-ulang pandangannya. Anas bin Malik tidak bersalaman pertama kali dengan Abu Bakar, tapi Anas bin Malik langsung datang kepada yang duduk itu adalah Rasulullah. Dari mana Anas bin Malik tahu? Zuk. Itu yang zuk itu, rasa. Ini rasa ni tak semua orang dapat ini. Zuk, rasa. Rasa itu dari mana Anas bin Malik tahu dan merasakan bahawa yang duduk itu adalah Rasulullah? Dari akhbar, dari cerita yang selama ini diceritakan oleh ibunya tentang pribadi Rasulullah. Tidak nampak daripada Abu Bakar yang diceritakan selama ini. Sosok itu tidak ada di Abu Bakar, tapi sosok itu ada di orang yang sedang duduk. Langsung didatangi oleh Anas bin Malik, disalami Rasulullah, dipeluk Rasulullah, dan Rasulullah pun mulai ada rasa. Ini dia zuk dengan zuk. Ini luar biasa, nurullah. Ini yang dia cahaya Allah. Ada rasa, Rasulullah pun ada rasa. Nabi melihat Anas bin Malik ketika itu orangnya yang sangat beradab, orangnya santun, orangnya taat. Langsung ketika ibu Anas bin Malik menawarkan, "Ya Rasulullah, anakku anak yatim, bolehlah engkau jadikan dia sebagai pembantumu." Nabi tidak menolak sama sekali. Kenapa? Nabi awal berjumpa, awal bersalaman, awal memeluk Anas bin Malik, sudah ada rasa dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas bin Malik lah sahabat yang tak pernah kena marah, walau padahal tinggal di tempat Nabi, tinggal di rumah Nabi 10 tahun lamanya. Itu Anas bin Malik sendiri merasakan. Aku 10 tahun jadi pembantu Rasulullah, tak pernah kena marah sekalipun. Itu luar biasa. Tak pernah. "Khudh hadha wa lima kaza," kata Anas bin Malik. Tak pernah aku kena tegur Rasulullah, "Kenapa kau kerjakan seperti ini? Tak betul lah kerjaan kau ni." Itu tak pernah aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik ni memang
sahabat yang Masya Allah Tabarakallah usia 16 tahun kemudian Nabi SAW wafat. Maka Anas bin Malik periwayat hadis yang terbanyak, nomor 3 kalau tak salah, daripada Abi Hurairah, Abdullah bin Umar, Sayyidina Anas bin Malik, barulah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Anas bin Malik punya ibu, nama ibunya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni dianggap Rasulullah sudah jadi keluarga, sama seperti ibunya Sayyidina Anas bin Malik, sama seperti Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik bekerja di rumah Nabi, Ummu Sulaim ibunya Anas bin Malik pun kadang juga jadi pembantu di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih tentang yang mengumpulkan keringat Nabi. Siapa dia? Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Nabi tidur, hadisnya sahih. Nabi tidur siang. Ketika Nabi tidur siang, keringat banyak, panas ya. AC tak ada, kipas angin pun tak ada. Mana ada di Makkah kipas angin, mana ada AC, mana ada di kita kini kau baru ada AC. Dulu Rasulullah tidur tak ada AC, tak ada kipas angin. Keringat banyak, tidur istirahat. Tidur Rasulullah, tidur qailulah, tidur menjelang waktu zuhur. Keringat banyak. Dalam satu riwayat, keringat itu menempel di tikar yang dipakai Rasulullah. Tikar daripada pelepah, daripada anyaman pelepah kurma dipakai Rasulullah. Banyak tertinggal di sana keringat. Ada yang mengatakan memang dari tubuh Nabi itu sallallahu alaihi wasallam banyak keringat. Jadi yang tersisa keringat Nabi, ketika Nabi bangun tersisa keringat itu yang ada di tikar daripada Rasulullah, diambillah oleh Ummu Sulaim dengan kapas. Diambil keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diambil, dikumpulkan, dapat satu botol kecil. Diletaklah oleh Ummu Sulaim itu di dekat daripada anyaman dinding rumah tadi yang diselipkan di sana. Beberapa hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, tengok nampak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini botol bekas parfum ini. Bekas parfum tapi sudah tak ada lagi. Diletakkan. Nampak oleh Rasulullah. Nabi kira itu parfum. Nabi buka. Ketika Nabi buka, dalam muarikh, para ahli sejarah mengatakan ketika Nabi membuka itu keluar harum semerbak. Bayangkanlah membaunnya itu sampai penduduk Madinah seluruhnya membaunkan. Jadi satu Madinah itu diharumi oleh parfum yang tadi itu. Bayangkanlah, memang Madinah dulu kecil. Kata masyaikh, Madinah itu paling masjid sekarang lah, bangunan masjid sekarang, itulah cuman Madinah. Dulu kecil sekali. Tapi jadilah mana ada parfum yang sampai masih tercium sampai 200 meter, mana ada? Tak ada. Di kita paling ya parfum paling 10 meter, 20 meter gitu. Ini sampai 200 meter gitu. Ada bapak-bapak punya parfum itu? Enggak, mungkin parfumnya menteri atau presiden mungkin itu. Kita pindah aja sampai 200 meter baunya. Ini sampai 200 meter seluruhnya membaunkan ketika itu. Bau apa ini? Bau lezat apa ini? Dicari-cari. Kata Nabi, mahada. Ini siapa yang punya ini? Kata Rasulullah. Kata Nabi, kenapa ya Rasulullah? Kata ini siapa yang punya? Kata Rasulullah, aku menyukai baun parfum ini. Kata Rasulullah, baun parfum ini sangatlah lezat, aku menyukainya. Kata Nabi, belikan aku, carikan aku di mana kalian beli. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, hadza min ariqika syarif. Ya Rasulullah, ini dari keringat engkau ya Rasulullah. Dari keringat Nabi baunnya, baun parfum keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cocoklah dengan riwayat mengatakan, wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Lalat tidak pernah hinggat ke tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kenapa? Tubuh Rasulullah pun sudah wangi, dengan keringat Nabi pun wangi, sehingga lalat pun tak pernah hinggap di tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ni. Kita siapa yang tak pernah dihinggapi lalat? Jangankan lalat, terciri dia buat. Bernama ciri lalat namun. Kita tak, kita hina tubuh kita. Itu Sayyidina Anas bin Malik. Jadi tak pernah Nabi dihinggapi oleh lalat, tak pernah. Wa ma waqa'a zubabatun abadan fi jismihil hasani.
Minhu dawabu falam tahruk wa ma waqa'at zubabatun amadan fi jismihil hasani. Binatang buas pun tak pernah lari daripada tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga singa pun mengucapkan salam dia untuk Rasulullah lewat Sayyidina Utsman bin Affan. Hadis Imam Tirmizi kalau tak salah yang meriwayatkan ini. Jadi Utsman berjalan-jalan dengan teman-teman di padang pasir ini. Didatang singa, ramai banyak singa datang mengejar Utsman. Utsman lari. Tentu berapa pun kencang lari awak, tentu kencang lari singa lagi. Singa ni 4 kakinya, kita 2. Kencang lari kita, kencang lari. Dapat kata singa, aku ini mengejar engkau hai Utsman. Aku ingin titip salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salam aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di hadapan Nabi, Utsman ngos-ngosan, sosak orang Utsman. Ya orang baru siap apalah nak jadi singa. Oh nak. Awak jangan jadi singa, dia anjing aja ngajak sosak jongok ana. Apalagi kok apalagi ini yang ngejar kita ini singa. Jadi kata Utsman, "Adhunni anna hasaktuluni," aku sangka dia akan membunuhkan aku. Kata Utsman bin Affan, "Rupanya tidak ya Rasulullah. Rupanya mereka itu menyampaikan salam kepada engkau ya Rasulullah." Itu dia mulianya Nabi Muhammad. Singa saja mengucapkan salam dia untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita. Awak singa, awak kena kan? Kenapa kita malas untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi banyak-banyak solawat. Apalagi ini nanti ni Rabiul Awal banyak solawat. Kalau bisa nanti bapak-bapak jumpa pengamen di bulan Rabiul Awal tu, suruh dia berhenti ngamen atau silakan dia mengamen tapi baca solawat. Kasih dia duit. Besar pahalanya. Daripada dia menyanyi-nyanyi tak joleh, umpama tukang ngamen itu. Pas di Rabiul Awal, saya ada kemarin jumpa dengan salah seorang ustaz. Kami punya program itu ustaz, kata beliau. Jadi dikumpulkan seluruh pengamen-pengamen ini, nanti disampaikan tolong tanggal 12 Rabiul Awal. Dia pas 12 Rabiul Awal saja. 12 Rabiul Awal kalian robah lagu kalian robah. Semestinya kalian lagunya mungkin dangdut, mungkin apa, tapi 12 Rabiul Awal ni kalian kami harapkan memutar salawat. Ini salawat yang kalian putar. Siap, kasih dia amplop. Itu kata ada teman yang datang ke saya malam tadi. Kami buat program itu ustaz katanya. Kalau bisa ustaz bantu. Jadi kata saya siap, apa yang akan saya bantu kata saya. Dia sampaikan. Jadi ya, ada nanti jumpa umpamanya pengamen jalan. Mau tak awak nanti selama bulan Maulid ni awak baca salawat terus ngamen awak. Uang saya kasih. Berapa awak dapat dalam setiap hari? Dapat 20,000 pak. 20,000 sehari berapa lah baru? Kita dapat pahala mengupah dia untuk membaca salawat. Kita juga mendapatkan pahala daripada Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Daripada nyanyi-nyanyi tidak jolehnya baca ini. Ya kan? Itu dia. Jadi Sayyidina Anas bin Malik dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking dekatnya Anas bin Malik dengan Rasulullah, apa kemarin riwayat hadis pertama Imam Tirmizi dalam Syama'il, Anas bin Malik lah yang tahu jumlah jenggot Nabi yang beruban. Mungkin itu dia. Kata Anas bin Malik, Nabi rambutnya tak ada beruban. Yang beruban tu cuma jenggot Nabi. Itu pun tak lebih daripada 20 helai. Dari mana Anas bin Malik tahu jumlah jenggot Nabi tak lebih dari 20 helai? Berarti dihitung oleh Anas bin Malik. Bagaimana cara Anas bin Malik menghitung? Saking dekatnya duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Itu Nabi. Jadi Nabi kita memang gagah luar biasa, jamil.